wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Menikmati bulan Ramadan tahun ini, kita berharap agar kita mendapatkan posisi dan kondisi serta badal yang merupakan hasil kerja atau kinerja yang unggul dan mulia. Badal dalam konsep Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Yaitu akhir kegiatan atau kinerja yang baik dan unggul yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu dikatakan bahwa 4 hal yang akan menentukan sejauh mana kita sebagai insan, sebagai muslim akan sampai kepada derajat uqbadar. Yaitu ada 4. Yang pertama dengan ungkapan walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, itu artinya kita bersabar, punya komitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, selalu menghampiri dan menghendaki agar kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan itu dilaksanakan dengan saum, ibadah saum. Saum nisfu sabar, sebagai setengah dari kesabaran. Itu kita nikmati amaliyah ini dengan memantapkan pelaksanaan ibadah saum kita. Ini adalah untuk menjadikan sebagai karakteristik integritas pribadi kita yang mempunyai komitmen yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waqamus shalah, menegakkan shalah. Pada bulan Ramadan ini digalakkan dengan disyariatkannya salat tarawih, ya qiyamul Ramadan. Begitu juga masih tetap juga qiyamul lail, di samping kita melaksanakan salat-salat yang fardu mulai dari subuh kepada zuhur, asar, maghrib dan isya, kita secara bersama-sama berjamaah melaksanakan qiyamul Ramadan dan juga qiyamul lail setiap malam kita. Itu menunjukkan bahwa kita menjadikan salat sebagai media agar supaya kita benar-benar mempunyai sikap dan perilaku ta'abudi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mahdoh. Ini sebagai lambang bahwa kita sebagai makhluk itu selalu melakukan kegiatan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat, tapi doa, tilawah, kemudian juga ibadah-ibadah mahdoh lainnya. Itu adalah merupakan komitmen yang kedua untuk menuju kepada uqbadar, yaitu kondisi atau makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah yaitu anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Itu adalah bagaimana kita menafkahkan bagian dari apa yang kita miliki sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rezeki itu berupa tenaga, harta, ilmu dan sebagainya. Itu dijadikan sebagai komitmen kita kepada lingkungan kita, kepada insan yang lain, kepada masyarakat, begitu juga kepada kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. Itu adalah merupakan hubungan horizontal kita. Setelah hubungan vertikal dengan Allah, maka kita hubungan horizontalnya itu digalakkan untuk memberikan perhatian kita kepada sekeliling kita. Bulan Ramadan itu digalakkan dengan pertama melaksanakan zakat fitrah yang menjadi rukun Islam. Perwujudan rukun Islam kita tentang zakat bulan Ramadan adalah waktunya, yaitu dengan zakat fitrah. Begitu juga zakat mal lebih sempurna apabila dilakukan pada bulan Ramadan. Begitu juga ibadah jud, yaitu memberikan iftar, buka puasa kepada siapa saja yang berpuasa. Itu adalah amalia menggalakkan bagaimana kita menafkahkan harta rezeki kita kepada kebaikan-kebaikan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ini yang penting juga adalah wayadrauna bil hasanati sayyi'ah,
mengganti semua kejelekan itu dengan kebaikan. Ini di dalam konsep PUI itulah yang dimaksud dengan islah, yaitu perbaikan-perbaikan. Jadi di PUI itu dikenal dengan islah sama dia, yaitu perbaikan yang 8. Ini adalah bersumber dari ayat ini, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, perbaikan-perbaikan, mengganti yang jelek menjadi baik, meningkatkan kebaikan sesuatu yang sudah baik. Betapa islah kita untuk akidah kita tadi sebagai komitmen integritas pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita islah untuk masalah-masalah ibadah, ubudiyah kita, yaitu bagaimana hubungan vertikal kita sebagai makhluk kepada Khalik kita. Begitu juga dalam hal yang bersifat tarbiyah, ya, pendidikan, bagaimana ta'lim, bagaimana upaya-upaya mencerdaskan kehidupan insan, itu adalah merupakan islah, perbaikan yang kita galakan. Bagaimana kita juga melakukan islah di lingkungan keluarga, islah al-ailah, keluarga kita agar supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Bagaimana kita menjadikan islah ini bermakna baik kehidupan mujtama, sosial kita, agar benar-benar masyarakat kita adalah menjadi masyarakat yang marhamah. Bagaimana iktisad kita, ekonomi kita, kesejahteraan kita itu diadakan islah, perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu, agar supaya kehidupan ini bisa bermakna lebih paripurna. Bagaimana adah kita, agar supaya adah itu bisa muhakamah, mewujudkan kehidupan yang benar-benar terlepas dari hal-hal yang mungkar. Begitu juga yang terakhir, bagaimana islahul ummah, agar supaya benar-benar kita mewujudkan khair ummah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya maka 4 hal inilah yang akan mewujudkan kita kepada kinerja unggul, yaitu makom yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 23-nya yang dimaksud itu adalah Jannatul Adn. Jadi surga Aden, yang itu adalah merupakan perlambang dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. PUI antara lain berharap agar supaya kehidupan kita pribadi, kemudian keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, dan peradaban kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa yang kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.